Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin ya. Amin. Laga pertama Indonesia di mini turnamen ini, wah, menurut gue sih luar biasa, keren ini, keren. Betul, Bro Ipong, betul, Indonesia menang berapa tadi? 4-0 ya kalau nggak salah ya. Empat betul. kosong melawan Fiji dan banjir kartu merah. Luar biasa ini. Bro Ipong, silakan Bro. Iya, ya. Memang kalau kita perhatikan ya permainan Indonesia, satu hal yang saya rasa sangat menggembirakan adalah ketika pemain-pemain Indonesia sudah bisa melakukan passing dengan cara-cara yang benar. Itu satu Hmm. ya. Hmm. Kemudian kontrol bola juga sudah semakin bagus ya. Karena memang gaya permainan Indonesia yang one touch dari kaki ke kaki itu salah satunya yang dituntut adalah passing yang benar dan kontrol bola yang baik gitu loh, Hmm. supaya bola nggak lari kemana-mana gitu dan bisa masih dalam kontrol mereka, dan itu sangat kelihatan di pertandingan ini. Walaupun kita tahu dari pertandingan pertama ini kan STY masih mencari formula yang paling tepat ya, bagaimana menurunkan formasi yang kira-kira akan menjadi formasi yang akan dibawa di Piala Asia maupun di Piala Dunia. Hmm. Tapi beberapa pemain-pemain yang diuji coba di laga pertama ini, katakanlah sebagai pemain yang diturunkan pertama, itu memang sepertinya itu adalah gambaran dari squad yang akan diturunkan menjadi tim inti, katakanlah ya. Hmm. Sepertinya seperti itu. Ya, memang ternyata dari racikan STY yang kemudian juga mencoba formasi-formasi baru dengan memasukkan pemain-pemain baru, itu pun pemain-pemain yang dimasukkan itu menjadi cadangan, itu juga bisa menunjukkan performa yang baik. Hmm. Terutama sekali dengan masuknya Reza Aditya ya. Karena Reza Aditya ini mengingatkan saya pada gaya bermainnya ini ya, Sahrian Abimanyu. Dia Hmm. punya tendangan-tendangan yang juga sangat akurat. Hmm. Terlihat beberapa kali dia juga mencoba tendangan shot on goal dari second line, dan itu bisa masuk ke dalam area yang membahayakan buat kiper Fiji. Hmm. Ya, memang dalam hal ini juga sayang sekali ya bahwa Fiji juga bermain terlampau keras dalam hal ini ya. Hmm. Walaupun sebetulnya itu pun juga memberikan pengalaman baru sebetulnya buat pemain-pemain kita, bagaimana cara menghadapi pemain-pemain yang secara organisasi permainannya lebih menjurus pada permainan-permainan yang fisikal, dan Hmm. ini bisa diatasi oleh pemain-pemain kita, Hmm. dan itu yang membuat pemain-pemain Fiji menjadi frustrasi, bro. Hmm. Ya memang kalau kita lihat badannya aja kan beda ukurannya waktu disandingkan ada pemain Indonesia kemudian ada pemain Fiji gitu. Wah, pemain Ya. Fiji gede-gede badannya tapi bagusnya Indonesia nggak takut ya itu ya. Ya, Berani itu juga ya dia. itu ya. Walaupun memang harus jatuh bangun akhirnya. Ya, ya karena gini, setiap pemain pun juga menyadari bahwa mini turnamen ini adalah seleksi, Mhm. seleksi untuk STY mencari ya formasi 25 pemain yang akan dibawa di Piala Asia atau yang nanti akan dibawa ke Piala Dunia. Mhm. Jadi pemain-pemain yang tampil itu terlihat bermain begitu lepas, terlihat begitu ngotot, karena mereka juga punya keinginan supaya mereka kebawa nanti ke Ya, dalam tim yang 25 untuk Piala Asia atau Piala Dunia. ya Dan betul. lagi-lagi saya juga agak mengagumi juga dengan kemampuan STY melihat potensi pemain, terutama terlihat pada gaya bermainnya Hugo Samir. Walaupun Mhm. dia dimasukkan di pertengahan babak kedua, tapi kontribusinya sangat sangat kelihatan. Mhm. Kelihatan juga dengan adanya masuk Reza Aditya. Mhm. Justru yang tidak karena Indonesia juga dalam dalam posisi terus menyerang, Brandon Suneman yang saya harapkan juga bisa terlihat gaya permainannya yang asli itu tidak kelihatan karena Indonesia terus menyerang dan dia Ya, tidak punya kesempatan untuk memperlihatkan kemampuannya dia gitu loh. ya. Belum teruji lah ya di laga Belum pertama ini. teruji. Betul. Nih bro kan ini ada 3 kartu merah untuk Fiji dan juga ada 1 kartu merah buat Indonesia. Ya. Bisa diceritakan nggak bro? Nah, ini pemain Fiji kan memang mereka sudah frustrasi ya Hmm. dengan begitu banyaknya serangan yang datang ke area pertahanannya mereka, apalagi ditambah dengan gol-gol yang tercipta. Hmm. Itu juga kan membuat mereka
apa ya, under pressure banget ya. Jadi Hmm. akhirnya gaya bermain yang kasar itu yang keluar. Hmm. Sampai pemain Fiji itu memukul Frankie Misa. Hmm. Dan sayangnya Hoki Caraka juga ikut terpancing untuk melayani pemain Fiji tersebut. Jadi ya Hmm. keduanya dapat kartu merah. Hmm. Tapi terlepas dari hal yang demikian, saya sih melihat bahwa justru permainan Indonesia lebih hidup ketika formasi lengkap pemain Fiji itu masih 11 pemain. Hmm. Jumlah gol yang tercipta justru lebih banyak ketika Fiji masih bermain dengan 11 pemain. Ya. Dan itu yang apa ya, menggembirakan ya, bukan karena kita unggul jumlah pemain, tapi memang pada saat pemain Fiji masih 11 masih lengkap, kita justru memang unggulnya lebih jauh Ya, gitu loh, Bro. betul. Ya, dan saya melihat bahwa yang tim yang di babak pertama yaitu adalah apa terutama bagian depannya itu sangat efektif ya. Betul. Hmm. Dan terlihat sekali ya, pemain-pemain yang terbiasa diturunkan di pertandingan-pertandingan di liga Hmm. seperti Zaki Ashraf, kemudian pemain satu lagi pemain Persija itu juga bermain dengan sangat bagus ya, Hmm. dan kelihatan sekali bahwa pengalaman mereka tuh terbawa dalam permainan ini. Nah, memang ada satu kekurangan di kita pada saat Marcel Januar masih turun ya, karena Hmm. Marcel Januar ternyata distribusi bolanya belum selancar Robi Darwis ya, karena Hmm. Robi Darwis akhirnya masuk menggantikan Marcel Januar. Hmm. Nah, di sini baru aliran bola dari bawah menuju tengah dan ke depan itu lebih lancar setelah Ruby Darus Hmm. masuk gitu loh. Hmm. Walaupun sebetulnya ketika Marcel Januar masih main itu juga gerakan serangan dan gerakan penguasaan bola itu kan banyak dipegang oleh Arkan Fikri dan Janadi Faris ya. Hmm. Nah, di sini karena Arkan Fikri juga bermain sangat bagus, jadi ketutup kelemahan dari Marcel Januar dalam hal distribusi bola. Gitu. Hmm. Hmm. Bro, ini kan tiga pemain yang digadang-gadang eh, pemain intinya, pemain intinya Mm-mm. timnas ya, yaitu Marcelino, Ya, Ronaldo Kuateh dan Ferrari ini kan tidak hadir ya di ya, di laga kali ini, di turnamen kali ini tidak diikut ya, sertakan karena memang mereka masih ada di yang dua masih di Eropa dan yang satu memang tidak diberikan oleh Persija. ya, betul. Apakah ketidakhadiran ini itu cukup melemahkan timnas Indonesia di laga lawan Fiji ini, bro? Sebetulnya kalau kita lihat karena lawannya Fiji dan gaya bermainnya seperti itu, memang eh, secara objektif timnas ini belum teruji secara lengkap ya, secara Mhm. sempurna katakanlah. Mhm. Jadi dengan formasi yang ada saja, di Mhm. mana Arkan Arkan Fikri juga bisa memainkan posisi sebagai katakanlah pelapis dari Marcelino, itu sudah cukup ketika Mhm. melawan Fiji. Mhm. Kita nggak tahu ketika nanti akan melawan Selandia Baru yang di atas kertas kekuatannya lebih lebih daripada Fiji, dan Mhm. apalagi melawan Guatemala yang di pertandingan pertama mengalahkan Selandia Baru, tentu nanti akan kita lihat apakah Mhm. memang uh, Marcelino itu meninggalkan lubang atau tidak gitu loh. Mhm. Ya, Nah, nanti bisa kita lihat bro. ya, ya. Dan ini ada salah satu pernyataan STY yang bilang bahwa sedang mempertimbangkan apakah tiga pemain ini kalau tidak Ya, main di Piala Asia berarti juga tidak akan dipanggil untuk Piala Dunia. Ini kan semacam mengancam ini ya STY ini. Lu kalau ya, nggak datang nih Piala Asia ntar di Piala Dunia nggak akan gue bawa juga loh. Maksudnya apa nih bro? ya bisa jadi ini kan sebagai sebuah peringatan ya bahwa kalau mengambil keputusan ya mungkin harus dipertimbangkan secara baik-baik gitu loh. Hmm. Karena ada event-event yang dekat, dan event-event ini juga kan membutuhkan sebetulnya kemampuan mereka untuk hadir. Nah, Mhm. kalaupun mereka-mereka yang disebut oleh Bro Eri tadi tidak bisa hadir dengan alasan ya tidak dapat izin dari klubnya masing-masing, itu tentu STI juga punya alternatif permainan yang berbeda. Karena Mhm. saya pikir pelatih sekaliber STY tidak akan tergantung pada satu, dua, tiga atau tiga pemain. Hmm. Karena terlihat dari formasi yang bermain di liga di pertandingan pertama aja itu kan berjalan dengan bagus.
Ya. Bahkan ini saya juga bisa menikmati gaya permainan Indonesia yang dari kaki ke kaki dan secara kolektif itu bermain sangat sangat bersih ya, sangat lancar. Mhm. Apalagi saya juga melihat peranan dari Doni Tripamungkas. Mhm. Itu juga kan sebagai gelandang yang siap turun Mhm. kalau dia dalam posisi diserang Mhm. dan pada saat dia menyerang itu pun juga bergerak secara efektif dan umpan-umpannya bagus. Ya. Nah, khusus untuk ketidakhadiran Ronaldo Kuate, saya pikir ini dengan masuknya Hugo Samir, ini ancaman yang sangat besar untuk kehadirannya Ronaldo Kuate. Karena ternyata Hugo Samir ini ya penampilannya sangat bagus dan sebetulnya ada gaya permainan yang hampir mirip dengan Ronaldo Kuate. Cuma ada satu kelebihan yang saya lihat dari Hugo Samir ya. Memang saya hanya baru melihat dari satu pertandingan, tapi saya bisa melihat bahwa ada kelebihan Hugo Samir yang tidak dimiliki oleh Ronaldo Kuate, Hmm. yaitu daya juang. Daya Hmm. juang Hugo Samir kelihatan lebih lebih Spartan. Itu satu. Hmm. Kemudian dia juga lebih kokoh, punya body balance yang lebih kuat ketimbang ini ya Ronaldo Kuate. Jadi tidak gampang dia untuk bisa di body charge jatuh gitu ya. Hmm. Hmm. Ini sebuah ini ya nilai plus dari Hugo Samir. Wah. Nah, ini juga semacam ancaman tersendiri buat Ronaldo Kuate. Apakah nanti kehadiran Ronaldo Kuate masih diharapkan oleh STY melihat penampilan Hugo Samir yang seperti ini atau tidak? Nah, Wah, tapi ini memang nih agak berbeda kalau dengan ketidakhadiran Marcelino. Marcelino. Hmm. Begitu. Ya, kalau Marcelino kelihatannya masih belum ada yang bisa menggantikan ya sampai saat ini. Ya, karena dari segi kreativitas memang belum ada yang pemain sekreatif Marcelino Ferdinand. Mhm. Walaupun kalau dari sisi apa ya, kemudian daya tahan, kemudian dari begitu Spartannya mereka untuk berebut bola dan segala macam, itu ada di Zanadin Faris dan Arkan Fikri. Tapi kita toh masih tetap butuh pemain gelandang yang bisa bermain secara efisien dan bermain kreatif gitu loh, bro. Untuk Hmm. menciptakan peluang pemain-pemain depan. Gitu. Kalau Ferrari gimana nih, Bro? Dengan ketidakhadiran Ferrari ini. Nah ini Ferrari saya pikir masih sangat dibutuhkan ya. Saya juga Mhm. melihat gitu. Karena Marcel Januar, saya di pertandingan babak pertama, memang saya melihat ada sedikit ini ya, kurang lancar dalam mendistribusi bola gitu loh, bro. Karena ya itu tadi kemungkinan sinergi antar pemain dan apa ya, orientasi permainan juga tidak selengkap dari Ferrari. Hmm. Nah, untung saja di situ kan masih ada Robby Darwis yang bisa diturunkan di babak kedua ya. Mhm. Tapi tetap saja apa fungsi dari Ferrari itu masih sangat dibutuhkan untuk bisa mendrive lapangan tengah lapangan area belakang kita gitu loh, Bro. Hmm. Dan itu memang yang kita belum teruji ya pada saat melawan Fiji ini bagian belakang kita ini ya. Betul. Ya itu tadi karena belum ada ujian yang benar-benar komprehensif terhadap penampilan di lapisan belakang. Mhm. Tapi kalau kita melihat bagaimana kreativitas permainan di depan, itu sangat bagus. Mhm. Ginanjar Wahyu bagus bermain. Mhm. Kemudian Arkan Fikri dan Zanadin itu juga sangat sangat mobile. Mhm. Dan Rabani Taslim ada peningkatan di babak kedua. Ketika Mhm. dia juga sudah mulai mungkin diberikan instruksi ya untuk mencoba mencari peluang dari second line. Dan itu Mhm. dilakukan Rabani Taslim dengan bagus. Oke. Gitu, bro. Ini setelah lawan Fiji ini kan Indonesia akan melawan Selandia Baru nih. Nah, Ya, dan di apa di laga yang melawan Fiji ini kan lebih dari 11 pemain yang tadi dimainkan. Nah, betul. kalau misalnya dari pemain-pemain yang tadi dimainkan dan akan dibawa ke melawan Selandia Baru dan dianggap sebagai pemain-pemain yang utamanya misalnya Ya, dicampur antara yang di babak pertama dengan yang di akhir babak kedua, kira-kira yang akan dimainkan siapa, Bro? ya. Kalau saya melihat sih, saya tidak bisa kemudian memprediksi formasi yang akan turun di Mhm. laga kedua melawan Selandia Baru. Mhm. Karena antara pemain utama dengan pemain pelapis itu saya pikir kualitasnya masih sama.
Mhm, gitu. mhm, Nah, apalagi juga ada perkembangan-perkembangan menarik di mana STY sebetulnya juga kan masih membutuhkan atau masih perlu untuk menguji mhm, pemain-pemain yang di pertandingan kali ini tidak teruji. mhm, Contohnya Brandon Suneman, dia sama sekali tidak teruji mhm, gitu loh. Dan harus memang pemain-pemain yang memang dibutuhkan oleh STY adalah pemain-pemain yang secara permainan memang sudah terlihat gitu loh. mhm, Nah, sayangnya ada di pertandingan ini banyak juga pemain-pemain yang belum terlihat secara utuh dari mhm, pertandingan melawan Fiji. mhm, Mungkin ketika melawan Selandia Baru, saya sih masih meyakini bahwa STY akan merubah formasi yang berbeda lagi. mhm, Karena tujuannya dari turnamen ini salah satunya adalah ini adalah seleksi akhir untuk menuju Piala Asia. mhm, Sebaiknya kalau memang tujuannya adalah seleksi akhir dari menuju Piala Asia, STI harus mencoba pemain satu persatu mhm, dari mhm. pertandingan ke pertandingan. Ya. Jadi mungkin saja dari pertandingan A, B, C nanti akan berbeda semua formasinya, Mhm, gitu loh. mhm. Bahkan Cahya Supriyadi aja tidak bermain di pertandingan ini, gitu. Jangan-jangan STI lagi bersiap-siap kalau semua pemain Persija nggak dimainkan. Mungkin Oh nggak kayak justru gitu. enggak. Di Hmm, pertandingan ini pemain Persija banyak yang turun. Doni hmm, Pamungkas main, gitu loh. hmm, Ada beberapa pemain Persija lain juga, Frankie Misa main, gitu loh. hmm. Jadi saya pikir nggak ada kesan seperti itu, bro. Oke. Oke, Sobat Bola. Menurut Sobat sendiri, kira-kira gimana nih laga Indonesia melawan Fiji ini? Bagus nggak? Apakah ketidakhadiran Marcelino itu memang menciptakan lubang di timnas Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.